Oke, segera mengingatkan bahwa hari ini adalah Juneteenth holiday, di mana market Amerika relatif figur, dan itu berarti berlaku untuk pasar obligasi. Itu sebabnya malam nanti mungkin kita tidak akan melihat pergerakan apapun dari US Treasury Yield ataupun US Obligation. Ini dia ulasannya. Ya, seperti yang terlihat di sini, pergerakan terakhir adalah sempat mengalami penurunan, tapi kemudian rebound. Tapi ini tidak berarti apapun, karena posisinya tetap dalam posisi negatif, sehingga kita harapkan nanti mungkin baru akan terlihat di hari Jumat ya. Nah, cuman masalahnya adalah problematik kita terkait dengan geopolitik, sehingga harap berhati-hati sampai ke akhir minggu ini ya. Saya ingin pesankan kepada Anda, kita masih akan berurusan sampai geopolitik itu selesai di akhir pekan. Oke, kemudian kalau kita lihat dari DXY-nya sendiri, mungkin kita melihat di sini potensi pergerakan pun sedang mulai kenaikan. Berarti confirm terkait dengan posisi geopolitik yang cenderung berpihak kepada US dollar sebagai safe haven, tapi mungkin nanti kita akan lihat apakah emas pun akan berpengaruh apa tidak. Nah, di sisi lain kalau kita lihat dari pergerakan emas, maka teman-teman bisa perhatikan di sini, ini masih dalam pola pergerakan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi intinya adalah dalam status pergerakan ini sebetulnya yang kita tunggu adalah kalau misalkan dia sudah oversold, maka kita bisa dapatkan mulai secara bertahap dia mulai kenaikan. Jadi pada kasus tadi pagi, dia terjun di bawah 3362 dan itu berarti fail. Tapi kalau Anda perhatikan dengan artikel, saya sempat menyebutkan di situ, selama terjadi penurunan dan itu masih kategori normal, artinya di zona-zona ini masih tetap dalam zona buy. Kecuali kalau Anda melihat ada kasus di mana harga turun di bawah level tersebut, dan itu adalah saatnya kita merubah strategi menjadi sell dengan peluang sampai ke 3294. Ya, jadi untuk saat ini pola expanding wedge itu masih tetap dominan, sehingga saya masih tetap menyarankan Anda untuk berhati-hati dan tetap mengincar buy, walaupun strategi pertama tadi gagal. Oke, pada dasarnya nanti kita mungkin akan lihat dalam 1 atau 2 hari ke depan, artinya malam nanti apakah ada perkembangan geopolitik yang bagus atau tidak. Yang jelas kalau sampai dia mengalami kenaikan lebih lanjut, maka diharapkan dia tembus di atas 3381. Kalau sampai nanti malam tidak ada kenaikan di atas 3381, maka kecenderungannya dia akan siap-siap untuk bergerak turun. Jadi Anda bisa ubah strategi kalau seandainya sampai nanti malam tidak ada perubahan sampai ke atas 3381. Kalau misalkan ternyata turun lebih cepat di bawah 3330, Anda bisa ubah strategi tersebut menjadi sell dengan peluang sampai ke 3300 ataupun bahkan 3290-an. Nah, terkait dengan pergerakan sampai akhir pekan, karena berhubung dia sudah terlihat di sini pergerakan juga relatif turun terbatas pada zona merah, maka yang harusnya kita lihat nantinya adalah pantulan ataupun rebound. Nah, Anda bisa perhatikan di sini grafik K4 pun mencerminkan bahwa pola penurunannya masih relatif dikatakan normal. Selama dia tidak turun di bawah ini, berarti artinya secara pola pergerakan nantinya dia akan tinggal merespon dari peristiwa geopolitik. Nah, terkait dengan crude oil juga sama, teman-teman. Posisinya tadi pagi dibuka dengan gap down karena selesai, dianggapnya tidak ada apa-apa dengan geopolitik atau belum terjadi peperangan. Tapi saya tetap menganjurkan kalau misalkan penurunan itu kemungkinan masih tertahan di level 70. Selama dia tidak turun di bawah 70, maka hati-hati, kemungkinan dia akan bisa kembali mulai kenaikan. Dan itu yang akan menjadi sinyal bahwa kita akan melihat kenaikan lebih lanjut di atas 75 dolar. Nah, sementara kalau misalkan kita perhatikan dari grafik keempatnya, kemungkinan ya anggap saja ini adalah masih tetap concernnya adalah tetap posisi sell. Dan terakhir kalau lihat pound sterling, dengan posisi bahwa BOE meeting kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku acuan, maka saya rasa ini sudah diantisipasi dan double top saya rasa masih tetap bisa menekan, apalagi dengan status geopolitik yang masih membara, sehingga kemungkinan kalaupun kita lihat kenaikan hanya relatif sesaat. So, pertimbangan saya adalah spike ataupun kenaikan itu relatif bersifat sementara, sehingga akhirnya Anda bisa tetap melakukan sell. Tapi hati-hati, kalau dia sudah turun sampai 1.3320-an, maka di situ Anda harus berhenti, karena yang dikhawatirkan adalah terjadi pantulan ataupun rejection dari zona support.